Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 19 April tahun 2026, saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Hearts on Fire, yang akan saya ambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35, tapi kita hanya membaca sampai ayat 20. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami menyerahkan pembahasan firman ini dan kebaktian seluruhnya ke dalam tangan Kau. Pimpin hamba-Mu dengan hati yang kudus dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan setiap dari kami saat kami melakukannya dengan aktif. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 24. Kita akan membaca ayat 13 hingga ayat 20. Tetapi konteks pembahasan hari ini akan berlanjut sampai ayat 35. Ya. Saya bacakan untuk kita sekalian Lukas 24 ayat 13 hingga 20. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu 10,2 kilometer. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Maksudnya yang telah terjadi di Yerusalem recently. Gitu ya. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran antara mereka berdua, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Artinya tidak dapat mengenal Yesus. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Nah, pengajaran firman Tuhan pagi hari ini seperti yang saya katakan tadi diambil sepenuhnya dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sekalipun kita hanya membaca hingga ayat 20. Ya. Tema yang akan kita bahas dengan topik Hearts on Fire. Di sini kita akan membicarakan menemukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, saya akan memulai dengan sebuah introduction, pendahuluan terlebih dahulu. Banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tetap ingin diam dalam kenikmatan di puncak gunung. Kita nggak mau beranjak dari sana. Ingat yang lalu saya berbicara tentang the Mount of Transfiguration. Orang tetap ada pengen di puncak, tapi Yesus harus turun ke bawah untuk bertemu dengan kita. Nah, jadi sekali lagi banyak di antara kita yang tetap ingin dalam kenikmatan di puncak gunung, sehingga terasa berat untuk meninggalkan kenikmatan di puncak gunung itu. Untuk mencapai kenikmatan di puncak gunung terasa jauh lebih mudah daripada turun meninggalkan puncak kenikmatan tersebut. Orang nggak mau. Nah, ketika kita mengikuti retret, menghadiri pernikahan, atau mengikuti ibadah gereja yang penuh kuasa, kita berada di puncak sukacita. Puncaknya, kita merasa melayang tinggi, soaring. Udara terasa menipis di tempat yang tinggi,
pemandangannya menakjubkan, dan Tuhan terasa begitu dekat, sedekat napas kita. Namun, kemudian tibalah hari Senin pagi. Sesudah minggu datang Senin, jam alarm berbunyi. Harus masuk kerja, siap-siap. Kopi dingin dah. Lalu lintas padat. Dan tumpukan tagihan masih teronggok di atas meja dapur. Pusing. Kita beralih kemudian, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kemuliaan di puncak gunung menuju kerikil kehidupan nyata sehari-hari yang sangat kasar di dalam kehidupan kita. Penuh pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam Lukas 24 ini, kita menjumpai dua orang murid yang sedang menempuh perjalanan sejauh 7 mil, berdebu, penuh kerikil, jalanan yang tidak rata. Belum ada aspal pada zaman itu. Mereka tidak sedang berjalan menuju sebuah mujizat. Tidak sama sekali. Sebaliknya, mereka sedang berjalan menjauh dari sebuah tragedi yang sangat menyakiti hati mereka. Yesus yang tadinya mereka anggap, mereka katakan, yang dapat membebaskan mereka dari secara politik dari pemerintahan Romawi, malah disalibkan. Mereka kecewa. Harapan mereka tidak terpenuhi di dalam hal ini. Mereka meninggalkan Yerusalem, tempat berdirinya salib yang mereka saksikan ini, tempat di mana impian-impian mereka hancur berkeping-keping, dan pulang menuju Emmaus. Emmaus bukanlah tempat yang istimewa, sama sekali tidak. Emmaus adalah tempat di mana kedua orang murid tersebut tinggal. Di sana ada rumah mereka, tempat mereka tinggal, tempat mereka berteduh. Tempat itu melambangkan apa? Tempat itu melambangkan kembalinya mereka kepada kehidupan yang biasa, pada rutinitas sehari-hari, kehidupan nyata, daripada kekecewaan senyap akan sebuah kehidupan yang ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jika Yerusalem adalah puncak gunung bagi iman mereka, maka Emmaus adalah lembah panjang bagi realitas hidup mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas tentang jalan pulang dari puncak gunung menuju rumah kita, hidup keseharian kita. Kita akan melihat bagaimana Yesus tidak hanya hadir di tengah guncangan gempa bumi, angin badai, angin ribut yang melanda, dan di makam-makam yang kosong membangkitkan Lazarus. Dia juga hadir di tengah debu perjalanan kita sehari-hari, di jalan yang kasar penuh dengan kerikil, dalam percakapan-percakapan kita yang hening, di dalam kekecewaan kita, di dalam keputusasaan kita, dan di dalam tindakan sederhana saat memecah-mecahkan roti. Dia ada di sana. Yang tidak ada di sana itu adalah awareness kita, menganggap Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita waktu kita menjalankan kehidupan keseharian kita yang penuh dengan tantangan-tantangan. Dimanapun kita berada, banyak tantangannya. Nah, kalau kita belajar tentang beban harapan yang tidak terpenuhi seperti yang saya katakan tadi, mereka mengharapkan sesuatu. Yang terjadi sesuatu yang berbeda di luar harapan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang seharusnya terjadi, sekalipun Tuhan Yesus sudah menjelaskan bahwa anak manusia harus menderita, mati, dikuburkan, namun bangkit kembali. Mereka lupa tentang itu. Mereka berpusat kepada apa yang mereka lihat, yaitu salib. Karena itu kita harus melihat apa yang seharusnya kita lihat, bukan apa yang kita ingin lihat. Itu penting. Ingatkan, catatkan nih. Kita harus melihat apa yang harus kita lihat, bukan apa yang kita ingin lihat. Nah, Alkitab menceritakan kepada kita tadi bahwa muka kedua murid ini tampaknya suram. Ingat tadi waktu mereka ditanya oleh Yesus, emang ada kejadian apa di Yerusalem? Berhenti mereka. Muka mereka suram.
Ya, mereka sedang membicarakan segala sesuatu yang telah terjadi di Yerusalem beberapa hari belakangan ini. Anda hampir bisa mendengar irama langkah sandal mereka yang menyentuh tanah. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Langkah mereka yang mereka ayunkan terasa sangat berat banget. Kesal, marah, jengkel, hentakan kakinya. Memberikan bobot menunjukkan kekesalan yang terdapat di dalam jiwa mereka. Nah, mereka tadinya berharap bahwa Yesuslah pribadi yang akan membebaskan Israel. Namun alih-alih mahkota, yang ada justru apa? Salib. Alih-alih tahta, yang ada justru makam. Kecewa mereka. Tapi mereka tidak melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Mereka lupa akan apa yang Yesus katakan. Bahkan di hadapan Pilatus, Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Seandainya kerajaanku dari dunia ini, maka tentaraku tidak akan membiarkan aku ditangkap dan diserahkan kepadamu. Tapi kerajaanku bukan dari sini. Pilatus tanya, jadi kau memang raja? Engkau sudah mengatakannya. Aku raja. Untuk itulah aku datang. Nah, orang lupa akan perkataan-perkataan seperti ini. Mereka terpaut terhadap apa yang mereka lihat. Salib. Kok nggak seperti yang kita harapkan? Nah, bayangkan kekecewaan itu layaknya sebuah jendela yang berkabut. Sehingga kita tidak bisa melihat secara jelas keluar jendela apa yang ada di balik jendela itu. Karena berkabut. Ketika Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, berada di dalam rumah, dan jendela-jendelanya tertutup kabut, Anda tidak dapat melihat keindahan taman yang terbentang di luar sana, di kebun belakang. Anda tidak dapat menikmatinya. Yang terlihat hanyalah gumpalan warna kelabu yang buram. Anda tidak dapat melihat bunga ros yang merah. Anda tidak dapat melihat bunga sakura. Anda tidak dapat melihat pepohonan yang lainnya. Buram. Anda tahu bahwa taman itu ada di sana. Namun lingkungan terdekat Anda, kelembaban, hawa dingin, dan kesuraman yang menyelimuti menghalangi Anda untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya. Kebun itu ada. Anda kata kaca itu tidak buram. Bunga mawar itu tetap ada di sana indah. Bunga sakura tetap ada di sana indah. Cuma pemandangan kita terhalang sama sekali. Bayangkan kalau kita harus melihat sesuatu yang seharusnya kita lihat, kita tidak melihat itu, kita kecewa. Karena hati kita ingin melihat apa yang kita ingin lihat. Bukan apa yang Tuhan ingin kita lihat. Kita harus merubah paradigma ini agar kita dapat melihat apa yang Tuhan Yesus ingin kita lihat. Seringkali bibir kita mengatakan, sudah, padahal tidak. Cobalah kita hening, pikirkan itu dengan matang-matang. Kita akan menemukan bahwa kita belum. Para murid ini sedang memandang dunia melalui kabut kesedihan mereka sendiri. Hati mereka dilingkupi dengan kesedihan. Salib. Mereka memiliki sebuah naskah bagaimana seharusnya Allah itu bertindak. Jadi mereka yang menyusun skripnya. Yang seharusnya mereka membaca skrip yang sudah disusun oleh Allah. Lihat ini ya, mereka rubah konsepnya, mereka menyusun skrip mereka sendiri, yang seharusnya mereka membaca skrip yang sudah ditulis oleh Allah itu sendiri. Dan ketika Allah tidak mengikuti naskah buatan mereka, tidak mengikuti skrip mereka, mereka pun berasumsi bahwa Allah telah pergi meninggalkan mereka. Bahwa kebun itu sudah nggak ada. Kan nggak seperti itu. Nah, bahaya. Dengarkan sebaik-baik ini, jangan lewatkan yang ini. Bahaya dari ungkapan padahal kami dahulu mengharapkan. Itu ada di dalam Lukas 24 ayat 21. Padahal, dengarkan saya baik-baik. Padahal kami dahulu mengharapkan. Dengarkan kata-kata itu apa yang mereka ucapkan dalam Lukas 24 ayat 21 itu. Ini dalam perkataan ini. Kata-kata yang paling berbahaya. Yang sering diucapkan oleh orang-orang Kristen itu. Kami dahulu mengharapkan. Apa itu? Kami dahulu mengharapkan segala sesuatu ini berjalan dengan baik-baik saja. Pernikahannya berlangsung dengan baik. Kami berharap
dulu berharap biopsi itu akan menunjukkan hasil yang baik, bukan hasil yang menunjukkan penyakit. Harus menunjukkan negatif terhadap penyakit. Artinya kami sehat-sehat. Kami dahulu mengharapkan anak kami akan kembali pulang ke rumah. Sekarang entah di mana. Ketika harapan-harapan kita tersebut terkubur, kita cenderung melangkah menjauh dari komunitas iman kita. Kita pun melangkahkan kaki kita menuju Emmaus. Menuju hal-hal yang terasa akrab dan familiar bagi kita. Comfort zone kita. Menuju kehidupan yang biasa-biasa saja. Di mana kita tidak perlu lagi berhadapan dengan rasa sakit akibat apa yang telah hilang dari genggaman kita ini. Harapan kita. Namun, inilah kebenaran yang indah itu. Yesus Tuhan memiliki keistimewaan untuk berjalan menyusuri jalan-jalan yang kita tempuh justru pada saat kita sedang berusaha melarikan diri. Dia berjumpa pada level kita. Dia berjumpa pada hati kita, di mana hati itu sendiri berada. Dalam kekecewaan kita, dia jumpain kita. Dalam kemarahan kita, dia jumpain kita. Waktu kita menutup pintu hati ini pun, dia masuk dan berbicara kepada kita. Kita akan bahas terus. Pada ayat berikut ini, kita akan membahas bagaimana Yesus menampilkan diri seolah-olah orang asing yang tidak mengerti apa-apa yang telah terjadi di Yerusalem. Dia berpura-pura nggak tahu, ingin mendengar langsung dari mulut kedua orang murid ini. Ia datang dan ia berjalan bersama-sama mereka. Ia membaur dengan mereka di tengah-tengah kesedihan dan kemuraman mereka. Mereka sedang murung. Ingat, pada waktu manusia pertama diciptakan, Yesus, Tuhan ini, berjalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa, dikatakan, pada saat udara yang dingin, sejuk. Nah, sekian ribu tahun yang setelah itu, yang kita lihat di sini, Yesus berjalan dengan kedua murid ini di Taman Eden. Di Taman Eden, di perjalanan ke Emmaus. Ya, kalau dulu dengan Adam dan Hawa berjalan di Taman Eden, di sini dengan kedua murid ini dalam perjalanan pulang mereka ke Emmaus, ke tempat tinggal mereka. Nah, Lukas 24 ayat 15 berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, mereka berdialog, datanglah Yesus mendekati mereka. Yesus masuk di dalam percakapan itu. Yesus membaur dengan mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dia tidak datang disertai paduan suara malaikat, bukan? Dia juga tidak datang dengan sorotan lampu panggung. Dia datang sebagai seorang pengelana, seorang asing dikatakan oleh Alkitab. Dia datang sebagai seorang individu yang tidak dikenal oleh kedua murid ini. Dia menunjukkan kepeduliannya. Kamu nggak kenal aku, nggak apa-apa. Aku kenal kamu. Aku masuk dalam kemurunganmu. Aku masuk di dalam kemarahanmu. Ingat waktu Yesus masuk ke dalam rumah di mana 10 murid tanpa Thomas yang pertama kali, pintu tertutup, Yesus hadir di tengah-tengah di sana menunjukkan, ini aku, lihatlah lubang di tanganku dan di lambungku. Dia menunjukkan, ini aku yang original. Nah, Thomas nggak hadir. Bayangkan tuh, 8 hari berikut pertunjukan yang kedua, Yesus mampir di rumah itu dalam keadaan pintu terkunci juga, palang pintu ada. Dia hadir di tengah-tengah di sana, dan kali ini untuk Thomas. Karena Thomas katakan, sekali-kali aku tidak percaya kecuali kalau aku mencucukkan jariku ke dalam bekas lubang itu. Dia datang khusus untuk Thomas. Dia datang juga khusus untuk pribadi lepas pribadi. Thomas katanya, silakan cucukkan tanganmu ke dalam bekas lambungku ini dan ke dalam bekas luka paku ini. Thomas tidak melakukan itu, dia lantas berlutut dan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi nggak usah takut, andai kata pintu hati kita tertutup dalam kedukaan, dalam kemarahan.
dalam kejengkelan dan sebagainya, Allah dapat masuk ke dalam tempat itu sekalipun tidak kita undang untuk masuk ke dalam level kemarahan kita dan membereskan itu. Yang penting kita mendengarkan suaranya. Ini aku yang sama, yang tidak berubah, Raja Damai. Nah, bukankah menarik bahwa Raja semesta alam yang telah bangkit itu menghabiskan sore pertamanya setelah kembali dari kematiannya dengan berjalan kaki. Dia bisa saja menampakkan dirinya kepada Pilatus untuk berkata, I told you already, sudah aku bilang kan, aku akan bangkit kembali pada hari ketiga. Dia bisa saja menampakkan dirinya kepada Kaisar. Namun sebaliknya, dia memilih berjalan secara santai bersama dua orang biasa dalam perjalanan mereka pulang di dalam kekecewaan mereka ke Emmaus. Mereka sedang patah hati menyusuri jalan tanah tersebut. Dia hadir di sana. Coba bayangkan ini. Renungkan ini, sesuatu yang penting. Jadi waktu kita mengalami masalah, jangan pikir Tuhan nggak hadir. Katanya Tuhan. Nah ini menghina banget. Dia tetap ada di sana. Pertanyaannya sekarang, mengapa mereka tidak mengenali Yesus ini sehingga menganggapnya sebagai seorang asing? Nah, nas tersebut mengatakan bahwa mata mereka dihalangi, tanda petik, sehingga mereka berdua ini tidak dapat mengenal Yesus. Terkadang, Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan menyembunyikan dirinya tepat di hadapan mata kita, di tempat yang sangat nyata, karena kita begitu terfokus pada masalah yang ada, sehingga kita melewatkan kehadirannya. Itu orang-orang Yahudi sampai sekarang masih menunggukan Mesias. Mesias padahal sudah hadir, mati sudah dibangkitkan. Mesias akan datang kedua kalinya bukan lagi sebagai bayi juru selamat, tapi sebagai hakim yang adil. Mereka terlewat. Fokus mereka kepada sesuatu yang lain. Pada waktu kita fokus kepada masalah kita bertanya lagi, di mana engkau Yesus? Padahal Yesus ada di sana. Ini yang harus kita sadari di dalam kehidupan itu sendiri. Jangan sampai pikiran kita beralih, beranjak kepada masalah kita itu sendiri, dan lupa untuk bercakap-cakap dengan Yesus ini tentang masalah itu. Tuhan, hatiku sakit loh. Aku diperlakukan dengan cara sah kita berbicara kepada Tuhan seperti itu. Ya. Dalam sebuah film, setiap daripada kita pernah pasti lihat movie ya, selalu ada latar yang mengalun, ada musik, background musik. Benar? Kalau kita nonton selalu ada background musik kan? Benar ya? Nah, jika film itu bagus, Anda tidak selalu menyadari keberadaan musik itu. Seringkali kita tenggelam di dalam apa yang dilakukan oleh para aktor. Musik itu hanya berfungsi untuk membangun suasana. Ya, Anda justru terfokus pada para aktor dan alur ceritanya. Tapi kadang-kadang kita menangis. Kenapa? Perhatikanlah. Nggak ada tuh kalau aktor yang berbicara sedih, tapi musiknya gembira. Nggak ada. Nggak ada. Musiknya membawa kita kepada suasana yang sesuai. Ya. Baru ketika Anda berhenti sejenak, jeda sejenak, ya, dan mendengarkan secara seksama, mendengar untuk mengerti di sini ya, barulah Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyadari bahwa musik itu telah ada di sana sepanjang waktu sejak awal. Nah, musik ini menuntun emosi Anda. Yesus ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali menjadi background music ini, musik latar ini bagi kehidupan kita. Ya, dia adalah irama yang mantap dan tak berubah di balik tugas-tugas keseharian kita yang biasa-biasa yang kita jalani setiap hari. Mulai dari berbelanja kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dapur, kebutuhan rumah tangga, mencuci pakaian, hingga pekerjaan tugas-tugas di kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Kita tidak mengenalinya, Yesus, karena kita mengharapkan dia hadir sebagai bintang tamu dengan sorotan lampu yang luar biasa. Padahal kenyataannya, Yesus
Yesus itu adalah pribadi yang menopang seluruh produksi kehidupan kita di dalam kehidupan keseharian kita ini. Dia yang menopangnya. Dia hadir pada level kita untuk menolong kita. Dia CEO-nya yang tampil sebagai hamba. Sehingga seringkali kita lengah dan tidak melihat kehadirannya. Dia bahkan mencucikan kaki muridnya kok. Aku yang kalian sebut guru, mencuci kaki. Kenapa kalian tidak melakukan hal yang sama? Saling merendahkan diri. Ya. Sebuah kisah saya ambil dari sisi yang lain tentang C.S. Lewis. Yang lalu kita melihat kekecewaan dia karena istrinya Joyce yang menderita penyakit kanker dan akhirnya pergi. Dia kecewa. Di mana sukacita Paskah? Masih ingat ya kita bicara tentang ini. Nah, sekarang sukacita di perjalanan ini, kita lihat dari kisah perjalanan sukacita daripada C.S. Lewis ini. Untuk memahami bagaimana menemukan Tuhan dalam keseharian yang biasa-biasa, kita patut menengok kehidupan C.S. Lewis, penulis terkenal dari The Chronicles of Narnia, sebuah buku yang baik. The Chronicles of Narnia. Buku yang laris banget setelah Alkitab ini. Ya. Lewis adalah seorang cendekiawan yang sangat brilian di Oxford. Namun, untuk waktu yang lama, ia merupakan seorang ateis yang teguh, tak tergoncangkan, ibaratnya begitulah. Ia tidak menemukan Tuhan di dalam katedral ataupun di tengah penderita atau di tengah perdebatan teologis yang megah. Enggak. Ia justru menemukan Tuhan di sebuah jalan yang sangat biasa dalam perjalanan keseharian, membuat perubahan di dalam kehidupannya. Kalau kita jeda sejenak, kita memikirkan, selesai kita bekerja malam hari, kita ya luar biasa, saat aku gini, Tuhan hadir di dalam pekerjaanku itu. Ini yang menentukan. Lewis menuturkan, dengarkan ini, Lewis menuturkan kisah pertobatannya dalam bukunya yang berjudul Surprised by Joy. Dalam buku ini dia mengisahkan pertobatannya. Dari seorang ateis menjadi seorang percaya. Dia menjadi juga seorang apologet, faith defender. Saat itu, C.S. Lewis sedang menumpang di dalam sespan sepeda motor saudaranya. Sespan itu, sepeda motor kan biasanya beroda dua. Ini ada di sampingnya tempat orang duduk, jadi sehingga sepeda motor itu menjadi sepeda motor beroda tiga. Kalau pernah lihat itu. Nah, yang di samping ini, di mana orang dapat duduk menjadi penumpang, itu namanya sespan. Bahasa Indonesia, sespan namanya. S-E-S-P-A-N. Sespan namanya itu. Nah, dia sedang menumpang di dalam sespan sepeda motor saudaranya dalam perjalanan mereka menuju kebun binatang, ke zoo. Sesuatu yang biasa-biasa kan? Ya. Hari itu ada hari yang biasa bagi dia. Ia tidak sedang berdoa, ia tidak sedang membaca Alkitab, ia tidak sedang di dalam gereja, dia juga tidak sedang berada di dalam KKR, dia juga sedang tidak mendengarkan debat teologi, tidak sama sekali. Sedang duduk di dalam sespan itu menuju ke kebun binatang. Ia hanya duduk di dalam sespan tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyusuri sebuah jalan. Tapi ini seorang pemikir. Ya. Ia menulis, jadi C.S. Lewis ini menulis sebagai berikut. Ketika kami berangkat menuju kebun binatang, aku tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah. Sekali lagi, ketika kami, artinya ia dan saudaranya ini, berangkat menuju ke kebun binatang, C.S. Lewis mengatakan, aku tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah. Namun, ketika kami tiba di kebun binatang, aku sudah mempercayainya. Jadi, transisi itu terjadi di dalam perjalanan, sementara dia duduk di dalam sespan ini, menikmati perjalanan ini, sesuatu terjadi di dalam hatinya, ia mengambil keputusan, benar, Jesus is the Son of God. Ini orang pintar.
Tidak ada sambaran petir pada waktu itu. Tidak ada angin ribut pada waktu itu. Semuanya aman. Tidak ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Nggak ada. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran. Ingatkan baik-baik perkataan ini. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran yang hening. Jadi bisikan di dalam hatinya. Keyakinan, meyakini dia. Roh Kudus berbicara. Sebuah hati yang berkobar. Karena itu seberi judul Hearts on Fire. Hati yang berkobar. Saat ia menyusuri jalan yang biasa-biasa saja itu. Louis menyadari bahwa Tuhan selama ini telah menjadi sang orang asing yang berjalan atau berkendara di sisinya selama bertahun-tahun melalui duka yang mendalam atas kematian ibunya maupun melalui pengalaman-pengalaman di parit-parit perlindungan pada masa Perang Dunia Pertama. Tuhan itu menjadi orang asing yang tidak dikenali padahal ada di sana. Seringkali kita juga, kok jadi begini, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, di mana Tuhan? Tuhan ada di sana, kita aja nggak ada berdialog. Kita sibuk dengan mengurusi mata kita tertuju kepada masalah itu. Ingat dulu saya tanyakan, kapan burung terlihat lebih besar daripada gunung? Kalau burung itu tepat berada di depan mata kita, fokus kita ada di mana? Itu menentukan sehingga jawaban Tuhan itu dapat dinyatakan di dalam kesederhanaan iman kita yang mengikuti Tuhan ini. Nah, saya mau koreksi juga pendapat-pendapat umum di luar. Kadang-kadang orang bimbang, orang ragu. Wah, kamu nggak beriman, kamu nggak benar. Sudah berapa tahun kamu jadi orang Kristen? Masa begitu? Ini salah. Thomas sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia bimbang, dia ragu. Apa lantas dikatakan imannya nggak ada? Enggak. Apakah Yesus mendiskualifikasi dia sehingga mengusir dia dari kelompok sisa Rasul yang 11? Yudas sudah selesai sebagai pengkhianat, dia bunuh diri. Tinggal 11. Nanti ditambah satu lagi dengan orang bernama Matias. Ya. Dia seorang yang sudah mengikuti Yesus dari dekat. Tidur bareng, melayani bersama, makan bareng. Dekat banget itu. Yudas juga demikian, tapi dia mengambil sisi yang lain. Tidak pernah percaya. Thomas beriman, percaya, bertanya banyak. Tapi ada kebimbangannya. Jadi sah aja kita dari waktu ke waktu bimbang. Bukan berarti kita tidak beriman. Kita ingin memastikan iman kita itu benar dan kita mengajukan banyak pertanyaan. Apakah Yesus yang hadir ini benar-benar Yesus yang sah yang disalibkan? Aku mau lihat dong lubang pakunya. Sah di dalam ini. Nah, kisah Louis ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju, dengarkan ini, bahwa jalan menuju kebun binatang sama kudusnya, sama pentingnya, sama bobotnya dengan jalan menuju altar pada saat KKR atau hari Minggu dan sebagainya. Jika kita hanya mencari Tuhan pada momen-momen yang religius, hanya pada masa-masa religius semata, kita akan melewatkan kehadiran Tuhan Yesus dalam 99% kehidupan kita yang berlangsung di luar tembok-tembok gereja. Dalam keseharian kita. Kita dihindarkan dari masalah, kita nggak lihat gitu. Perkataan kita, mujur ya, orang rem gue pakam, mujur ya, orang itu menghindar, mujur ya. Padahal Tuhan hadir di sana, menghindari kita. Kita mendapatkan promosi. Segera nggak kita mengucapkan syukur atau sesudah berapa hari? Atau lupa setelah itu dan komplain lagi. Louis mengajak kita, menyadarkan kita bahwa sang orang asing ini sudah hadir sejak penderitaannya dengan kehilangan ibunya yang dikasihinya, Perang Dunia Pertama dan sebagainya. Yesus itu hadir di sana dan dia sadari itu pada waktu perjalanan yang menuju kebun binatang. Nah, apa yang terjadi ketika kitab suci bertemu dengan pengalaman? Hati yang berkobar. Yesus mulai mengajar mereka, kedua murid ini dalam perjalanan menuju ke Emmaus. He takes time. Dia mengambil waktu menjelaskan kepada mereka. Dia tidak berkata, artinya Yesus tidak berkata, ini aku, lihat lubang-lubang di tanganku. Sebaliknya, dia nggak bilang begitu. Sebaliknya, dia membawa mereka kembali kepada Alkitab, menjelaskan makna yang tertulis dari nubuatan tentang pribadinya.
Dia menjelaskan bagaimana penderitaan itu merupakan sebuah keharusan. Yesus memberikan sudut pandang baru terhadap rasa sakit mereka. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka kira sebagai jalan buntu, tanda petik, sebenarnya adalah sebuah pintu gerbang. Jalan gua buntu. Itu pintu gerbang. Nah, kembali saya lihat. Mata kita melihat jalan buntu. Seharusnya kita melihat pintu gerbang. Karena itu, latih mata kita untuk melihat apa yang harus kita lihat. Kesempatan. Di balik apa yang kita lihat pintu tertutup ini. Nah, perhatikan ini ya, saya akan memberikan sebuah metafora tentang permadani. Jika Anda, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melihat bagian belakang dari sebuah permadani, tenunan tangan yang ditenun, ya, tampilannya kelihatan kacau. Saya pernah lihat itu, aur-auran belakangnya. Ada benang-benang yang terurai, simpul-simpul, dan warna-warna yang tampaknya tidak masuk akal, tidak beraturan sama sekali. Apaan ini? Belakangnya seperti itu. Terlihat seperti sebuah kesalahan, kan? Namun ketika Anda membalikkannya, melihat yang di depan, Anda akan melihat sebuah mahakarya. Kalau kita melihat latar belakang, belakangnya karpet permadani Sulaman ini tadi, dari Rasul Paulus, penjahat, Tuhan ngapain kau kirim penjahat ini ke sini? Nah. Orang ini sudah aku tenun. Orang ini akan bekerja sama, memberitakan firman untuk orang-orang orang-orang Gentiles dan non-Gentiles. Kita nggak lihat, Tuhan lihat. Karena kita melihat yang belakangnya. Orang itu dulu begitu. Hari ini dia berubah. Karpetnya belakangnya begini, depannya dong lihat. Ya. Yesus sedang membalikkan permadani ini bagi para murid ini. Karena murid ini selalu melihat dari belakang selama berjalan ke Emmaus ini. Dia putarkan, dia lihat ini yang harus kamu lihat. Dia sedang menunjukkan kepada mereka bahwa simpul-simpul salib itu sebenarnya merupakan bagian dari keindahan penebusan itu sendiri. Karena tanpa itu kita tidak ditebus. Dosa kita, saya tekankan benar-benar nih, dosa kita itu upahnya dibayar. Kita manusia ditebus. Kita diampuni. Dosa kita dibayar melalui kematian. Jadi yang diampuni itu manusia yang berdosanya. Dosanya dibayar. Upah dosa adalah maut. Ini kata-kata Alkitab. Upah dosa adalah maut. Ini dibayar. Upah kan dibayar. Upah dosa adalah maut. Kurensinya maut. Dia bayar dengan maut. Nah, setelah Yesus bayar, orangnya pergi. Jadi yang diampuni siapa? Orangnya ini. Dosanya dibayar. Seringkali terbalik orang di dalam menyampaikan firman. Dosa kita diampuni. Enggak. Dosa kita itu dibayar. Kita yang diampuni. Kita yang ditebus. Ditebus kita diambil. Untuk diambil, dia bayar. Ini transaksi. Transaksinya dengan kehidupannya dia. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa hati kita berkobar-kobar? Kemudian para murid itu berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, belum sampai Emmaus, di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lukas 24 ayat 32. Jadi pada waktu hati kita bertemu dengan kebenaran firman, hati kita itu akan berkobar-kobar. Pernah nggak mengalami itu? Saya pernah. Ya. Hati yang berkobar-kobar ini bukanlah serangan jantung, melainkan sebuah kebangkitan hati. Itu adalah perasaan ketika kita misalnya mendengarkan sebuah lagu, mendengarkan firman, dan lagu itu atau firman itu menangkap isi jiwa kita dengan sempurna. Kita tersentuh, kadang-kadang bisa menangis. Kita berkobar-kobar hatinya, semangat kita bangun. Ya. Itu adalah momen aha momen. Ketika sebuah soal matematika yang sulit tiba-tiba menjadi masuk akal. Oh, ini tuh maksudnya. Sudah 2 hari gue pikirin nih. Sekarang mendadak mengerti. Aha moment.
Itu adalah sebuah kehangatan saat menyadari bahwa Anda tidak sendirian. Ah, gue pikir gue sendirian, ya ampun. Gue pikir dia orang asing. Ternyata Yesus dari awal sampai sekarang ada bersama-sama aku ya. Kita gagal melihat itu. Kegagalannya pada kita, bukan pada Yesus nih. Yesus menggunakan perjalanan kaki yang biasa-biasa saja untuk mempersiapkan hati mereka. Dalam berjalan dalam keadaan santai, dia masuk di dalam sebuah percakapan, dia tidak memulai percakapan itu. Percakapan itu temanya, topiknya sudah ada. Dia tanya, kalian ngomong apa? Ini topiknya. Apa kamu nggak ngerti? Kamu orang asing ya? Dan kemudian dia uraikan dari sisi Alkitab. Hati mereka berkobar-kobar pada waktu itu. Ya, dia menggunakan metode slow cook, memasak perlahan itu. Jadi betul-betul dapat masuk bumbu-bumbunya ke dalam, menjadi lunak empuk dagingnya, enjoyable banget. Ya, dia mulai mempercakapkan segala sesuatu yang mereka percakapkan itu dengan menunjukkan kebenaran Alkitab saat menjelaskan apa yang harus terjadi dengan Mesias. Alih-alih metode microwave yang segera terjadi 1,5 menit. Oke, udah anget. Ya, alih-alih merupakan microwave, dia menggunakan slow cook method. Masak perlahan, berupa mujizat yang terjadi. Kalau microwave seakan-akan mujizat instan aja gitu. Orang akan mengerti. Tiba-tiba terjadi gitu. Kelahiran Yesus kan juga melalui rahim Maria yang dipinjam. Maria itu cuma memberikan rahimnya, lebih daripada itu tidak. Jadi dia mengalami proses pembentukan sebagai manusia itu. Manusia nggak bisa macam-macam setelah itu. Nah, sebagian besar pertumbuhan rohani kita terjadi dalam proses slow cook ini, memasak perlahan ini, melalui kesetiaan sehari-hari. Nah, Alkitab menjelaskan ini, jangan buru-buru, dia baru bertobat. Banyak kali gereja mengatakan, masa ya sudah 1 tahun kamu masih begini aja? Jangan gitu dong. Ini kan ada masa-masanya orang itu bertumbuh, kehamilan pun 9 bulan harus matang dulu. Kalau enggak premature nanti. Izinkan imannya bertumbuh sesuai dengan pengertian dia, sesuai dengan apa yang dijalankannya di dalam kehidupan itu sendiri. Jangan sampai kita baru menanam pohon, kita lihat pucuknya keluar dari tanah, kita mau, ayo cepat tumbuh, kita tarik, mati dia. Tercabut dia. Yesus juga hadir pada segala hal, dalam perjalanan, dalam kesedihan, dalam kemarahan, dalam kejengkelan, dalam keputusasaan. Tapi dia juga hadir pada saat kita makan, pada saat memecahkan roti. Ya, setibanya di Emmaus, Yesus sampai di rumahnya ini nih, sampai di tempat tujuan, tujuannya Yerusalem Emmaus, tiba di Emmaus, 7 miles. Yesus setibanya di sana berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Dia menguji hati kedua murid ini. Ia adalah seorang pribadi yang penuh kesantunan, tidak paksakan. Aku ikut nginap ya, enggak. Ia tidak memaksakan dirinya masuk ke dalam kehidupan kita. Ia menanti untuk diundang. Yesus, mari masuk ke dalam hatiku. Mereka berkata kepada Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami. Ini adalah doa terpenting yang dapat dipanjatkan seseorang. Bukan perbaikilah hidupku, atau berikan aku uang, permudah jalan hidupku. Melainkan sekedar berkata, Tuhan, tinggallah bersama kami. Ingat, angin ribut, Yesus tidur di geledek kapal, murid-muridnya datang. Nggak peduli ya, kita semua akan binasa. Semua binasa, itu benar. Tapi mereka, coba tanya, kok ngomong bisa seperti itu? Sekarang kita bisa melihat ini untuk memperbaiki hidup kita, bukan sebagai kritikan. Engkau nggak peduli Yesus. Kalau kita mati, Yesus di dalam itu, dia mati. Padahal itu nggak mungkin. Berarti dia harus selamatkan kapal di mana kita menjadi penumpang ini. Nggak mungkin. Nah, mereka berkata, tinggallah bersama-sama dengan kami. Ini adalah doa terpenting, saya katakan sekali lagi, yang dapat dipanjatkan seseorang. Jadi, Tuhan permudah jalan hidupku. Singkirkan semua masalah kerikil apapun. Lancarkan. Kita nggak bertumbuh, otak nggak menjadi kuat. Mereka duduk untuk bersantap bersama-sama. Ini bukanlah perjamuan terakhir, bukan. Dia sudah bangkit.
yang berlangsung di sebuah ruang atas pada saat perjamuan terakhir. Bukan. Ini di Emmaus. Ini adalah sebuah makan malam biasa. Common dinner aja. Yesus mengambil roti itu, kemudian ia memberkati roti itu, kemudian ia memecah-mecahkan roti itu, dan kemudian membagikannya kepada dua orang murid ini. Pada saat itulah, dalam tindakan yang paling sederhana, dalam tindakan yang paling biasa di antara segalanya, yakni menyantap makan malam bersama, mata mereka terbuka. Saat itu, berjalan, berdebu, 7 mil jalan bersama, menceritakan kesusahan, Yesus menunjukkan dari sisi Alkitab, hati mereka berkobar-kobar, tiba, kemudian Yesus seakan-akan mau pergi, diundang untuk tinggal bersama kami, makan bersama kami, saat itu mata mereka terbuka. Andai kata mereka nggak diundang, Yesus tidak diundang, mata mereka nggak terbuka. Habis waktu, nggak gitulah. Berdoa itu perlu waktu. Undang Yesus di dalam doa itu untuk menuntun kita. Ini penting. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan hidup kita ini sebagai sebuah pintu. Kita mencoba membuka gembok itu dengan akal budi kita. Kerja keras kita. Kekhawatiran kita. Namun, Yesuslah kuncinya. Pemecahan roti adalah momen ketika kunci itu akhirnya berputar. Mata mereka terbuka. Dia kuncinya. Mengapa roti? Mengapa roti saat dia memecahkan roti? Mengapa roti? Karena roti itu adalah sesuatu yang lumrah, keseharian kita, staples kita, makanan sehari-hari kita. Roti adalah santapan kita sehari-hari, bukan? Yesus seolah berkata, setiap kali kalian makan, setiap kali kalian menopang kelangsungan kehidupan kalian, aku hadir di sana. Akulah roti kehidupan. Masih ingat ayat itu? Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Aku hadir di dalam hal-hal yang biasa yang kau lakukan setiap hari di dalam kehidupanmu. Don't take it for granted. I'm there with you. I never leave nor forsake you. Kesimpulannya seperti apa? Mereka sampai di Emmaus nggak langsung tidur tuh. Dalam keadaan capek, balik kembali ke Yerusalem. Ya. Begitu mereka mengenali Yesus ini, Yesus itu pun lenyap dari penglihatan mereka. Anda mungkin berpikir hal itu akan terasa mengecewakan. Lagi anak-anak ngomong kok dia hilang ya? Kan sudah selesai tugasnya, menjelaskan, membuka mata batin ini. Namun ternyata mereka tidak kecewa. Mereka tidak lagi perlu melihat dalam tanda petik, tidak perlu lagi melihat dia dalam tanda petik ini dengan mata jasmani mereka. Karena kini mereka telah mengenal dia dengan hati mereka. Kan sudah dibukakan Alkitab itu tentang Mesias harus menderita sengsara, mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Ya. Jadi kuncinya itu di sana telah dibuka. Apa yang mereka lakukan? Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak pergi tidur karena kelelahan. Mereka bangkit dengan segera meskipun saat itu sudah malam. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Lukas 24 ayat yang ke-33. Jalan ke Emmaus, sampai Emmaus, dalam perjalanan diceritakan, sampai di Emmaus, seolah-olah mau pergi, jangan tinggal di sini. Ya, pemecahan roti, mata mereka terbuka, Yesus menghilang, sekarang langsung kembali ke Yerusalem. Ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem, tertulis dalam Lukas 24 ayat 33. Mereka kembali ke ruang di mana rasa sakit mereka berada. Tadi mereka meninggalkan Yerusalem, melihat salib, rasa sakit mereka. Pergi ke Emmaus untuk menghadapi kehidupan keseharian, dan sekarang kembali ke dalam tempat sakit hati dengan pengertian yang baru. Bukan pengertian yang lama. Karena mata mereka sudah terbuka kan di Emmaus. Nah, mereka kembali ke komunitas yang sempat mereka tinggalkan untuk bersama-sama kembali
membagikan rasa sukacita dan keterbukaan dari firman yang telah mereka pahami sekarang. Dibagikan. Mereka kembali untuk memberitahu yang lain. Sungguh benar, dia bangkit. Dia sudah bangkit. Dia telah bangkit. Pelajaran apa yang dapat kita petik di sini? Pelajaran bagi kita itu adalah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu, saat ini hidup Anda terasa bagaikan sebuah perjalanan 7 mil. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Kondisi pada waktu itu kan jalanan nggak beraspal. Banyak lalang. Ya, kerikil-kerikil. Nggak smooth. Mungkin Anda sedang menapaki jalan pekerjaan yang membosankan. Tantangan di dalam kantor. Kok rasanya nggak ada terjadi perubahan? Banyak perubahan. Cuma kita nggak melihat. Mungkin Anda sedang menapaki jalan pemulihan yang panjang. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Ya, baru 5 miles, 2 miles lagi dong. Mungkin Anda sedang menapaki jalan kehidupan yang sekadar bertahan hidup. Mungkin, saya nggak tahu. Janganlah mencari puncak gunung untuk menemukan Tuhan. Aku harus naik ke gunung, bertemu dengan Tuhan. Enggak. Dia ada bersama kita di jalan yang datar ini. Di jalan yang berdebu ini. Masa iya dia mau sebagai Tuhan? Kita sudah lihatlah jalanan ke Emmaus ini. Lihatlah, orang yang sedang berjalan di sisi Anda. Perhatikan itu. Lihatlah orang asing, tanda petik orang asing, yang tertulis dalam kitab suci. Pribadi orang asing tanda petik, ini adalah Yesus. Lihatlah roti yang tersaji di meja makan Anda. Bagi kita orang Indonesia, lihatlah nasi yang tersaji di meja makan kita. Lihat nggak itu pekerjaan Tuhan? Lihat nggak itu berkat Tuhan? Jangan sampai nasi karena bertengkar menjadi salah. Jangan sampai. Yesus adalah Allah yang hadir dalam hal-hal yang biasa. Dia adalah raja atas segala sesuatu yang sifatnya sederhana. Dia menyertai kita sekalian di tengah suasana yang kelabu, di tengah kabut ketidakpastian, dan di tengah segala pertanyaan. What if? Bagaimana jika? Di dalam keraguan, sama seperti Thomas. Marilah kita berdoa agar mata kita dibukakan. Dalam bersantap bersama ini, mengambil waktu bersama dengan Yesus, tahan Yesus jangan sampai pergi. Bukan hanya untuk melihat mujizatnya, melainkan untuk mengenali Sang Juru Selamat yang senantiasa berjalan bersama kita di setiap langkah perjalanan ini. Jangan sampai kita tidak mengerti dia ada bersama kita setiap hari di kantor, dalam perjalanan pulang, di mana saja dia ada bersama kita. Jalan menuju Emmaus adalah jalan yang semua tanpa pengecualian kita lalui. Ia bermula dari kekecewaan dari Yerusalem, ingin pergi ke Emmaus, meninggalkan kekecewaan ini. Berlanjut melalui percakapan dan berujung pada sebuah perjamuan. Dan berakhir pada mata hati yang dibukakan. Dan langsung kembali ke tempat di mana keterlukaan tersebut terjadi, tapi dalam posisi pandangan yang berbeda. Yang lalu saya berbicara, mengampuni apa yang tidak dapat dilupakan itu adalah sebuah posisi untuk mengingat dari cara yang berbeda. Luka itu tetap ada di sana, tapi telah sembuh. Tetap aja dia ingat bagian daripada sejarah kehidupannya. Kiranya hati Anda berkobar pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan karena hidup Anda sempurna, melainkan karena sang orang asing yang berjalan di samping Anda itu akhirnya memanggil nama Anda secara pribadi. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, hamba-Mu telah selesai membahas apa yang harus hamba bahas. Biarlah Roh Kudus sendiri akan bercakap-cakap, berbicara kepada kami. Sehingga mata hati kami pun dibukakan. Kami ingin bersama Engkau, jangan Engkau pergi, Engkau bersantap bersama dengan kami, Engkau ada setiap saat bersama dengan kami. Mampukan kami untuk melihat keberadaan-Mu ini ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu,
diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu, diberkati apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhanlah yang membuat engkau berhasil. Dan kita berdoa agar Tuhan membukakan mata hati kita untuk mengenal Dia secara benar. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih. Dengan nikmat marifat daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya, Yesus Tuhan datang kali kedua yang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Maranatha. Kita sama-sama berkata, Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Rili mohon diri. Shalom.